Ngobrol Santera. Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbincang-bincang bersama Mas Udin. Mas Udin ini berasal dari kota Purwodadi, Grobogan. Ini informasinya menurut saya sangat penting sekali karena ini banyak ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar ya. Mas, gimana caranya bekerja ke Korea tapi saya kekurangan biaya? Terus terang saja Mas Udin ini berangkat ke sini ini biayanya cuma berapa Mas Udin? Uang kasnya sekolah doang. Untuk sekolahnya doang 3 juta, belum ujian. Iya, 3 juta sama biaya sekolah tok lah ini. Buat administrasi sekolah sama selama pelajaran itu. Iya. Untuk teman-teman yang pengen kerja ke Korea tapi untuk kekurangan biaya, bisa simak video selengkapnya. Langsung saya tanya-tanya sama Mas Udin ya. Mas Udin, berarti ini biayanya itu sekolah tok, sekolah doang. Iya. Sekolah sama ini apa? Untuk ujian. Iya, untuk ujian. Tapi kan tiap LPK pasti beda-beda lah. Untuk LPK-nya Mas Udin sendiri kan itu kan katanya Mas Udin kan dengar saya kan gratis, iya kan, biaya administrasi untuk kesini. Tapi bayarnya sampai sini baru dicicil. Iya kan? Tapi kan ya untuk pembiayaan itu kita ada inilah apa namanya, jaminan. Iya. Oh, berarti itu ada jaminan sertifikat tanah atau apa gitu? Iya. Oh, gitu. Tapi juga ada ini hitam di atas putih lah. Ah, berarti ada tanda tangan kontrak perjanjian. Berarti di atas materai itulah. Iya. Langsung saja alurnya ya. Sekolah itu biayanya berapa? Untuk pendaftaran itu kan 2,5. Tapi kalau untuk dicicil itu 3 juta. Berarti kalau misalnya kita sambil sekolah sambil nyicil itu bisa, tapi ada plusnya 500.000 gitu. Iya. Gitu. Itu masa pembayarannya kalau di tempat LPK saya. Iya. Itu sampai ada ujian bisa. Pokoknya sebelum ujian harus lunas. Baru nanti kan ada ini lagi, ada tahap biaya tes ujian. lagi ya. Untuk biaya tesnya kan sama saja kan, mungkin 300 berapa gitu kan, sekian kan. Iya, tapi kan juga mungkin beda LPK, beda fasilitas lah. Iya. Kalau tempat aku kan ini ada diinapkan semalam sama ini antar jemput pakai mobil. Oh, berarti diantar jemput pakai mobil. Iya. Itu biayanya berapa? Semua Ya, antar jemput, penginapan sama tes berapa? Itu kurang lebih ya 1 jutaan lah. 1 juta, berarti kurang lebih sama lah kayak RPK saya kan. Mungkin kan jarak jauh juga kan? Ya lumayan lah. Dulu di Solo atau di mana? Kalau yang kemarin di Semarang. Semarang agak deket lah. Ya. Tapi penginapannya itu hotel? Kita disewakan ini rumah. Sewakan rumah. Ya di Perumnas lah. Untuk biaya ini kan biaya sekolah, kalau kita kekurangan biaya teman-teman bisa dicicil, tapi ada plusnya 500.000 itu, tapi sebelum ujian harus lunas. Sebelum ada ini pendaftaran tes ya harus lunas dulu 3 juta. Itu udah dapat buku sama 2 seragam. Oh, 3 juta, 2.500.000 itu kalau cash kan. Kalau ada uang itu udah dapat buku sama 2 seragam teman-teman. Terus untuk ujiannya dan biaya administrasi, penginapan atau transportasi itu 1 juta, sekitar 1 juta rupiah ya. Itu juga bisa dicicil ya? Kalau itu harus cash. Harus cash itu. Harus cash ya teman-teman. Untuk setelah melakukan jenjang tes kan ada tahap pengumuman kan. Misal lulus. Iya. Terus biayanya kan, gimana itu? Untuk lulus, kita setelah lulus kan ada ini tes skill kan? Iya. Nah, itu udah ada biaya tambahan lagi. Tapi lupa saya itu biaya tambahannya itu. Terus kan ujian, tapi itu juga diinapkan lagi itu. Diinapkan di itu juga. Iya, tapi beda tempat karena kan pasti kan ujian untuk tahun 2019 kemarin kan ujian untuk ujian CBT-nya kan
2 kali. 2 kali iya. Iya. Untuk PBT-nya Kan nggak ada PBT, Nggak ada PBT ya? dari 2018 sudah CBT semua. iya ya. Terus untuk tahap ini kita ambil proses saja yang misalnya Proses lo nggak terbang punya lah. uang lah, iya Nah, nggak punya uang lah. ini kan- Gimana prosesnya? Itu kan setelah pengumuman lulus itu kan, Iya. itu dikumpulkan lagi sama pihak LPK. LPK. Iya. Nah, untuk setelah itu kita dikasih pilihan A dan B. Untuk A kan biaya mandiri yang sekian itu kan, Iya. yang Iya. sekian, terus untuk sampai berangkat kan biaya sendiri. Iya. Terus untuk yang B, pilihan yang B itu pihak sekolah, pihak LPK itu mau membiayai, tapi kan sampai kita berangkat sini. Itu perjanjiannya setelah kita kerja di sini berapa bulan harus lunas? Itu sebenarnya ini untuk maksimal itu 7 bulan, 8 bulan. Maksimal dikasih jangka waktu 8 bulan Tapi bekerja di Korea. ya, tapi yang untuk LPK saya itu seandainya ya Iya. 2 bulan atau 3 bulan itu lunas, itu ya ada potongannya lagi itu, beda sama yang 4 bulan 5 bulan Oh, gitu. berarti itu kayak sistem pinjaman bank teman-teman. Itu bunganya bisa dipotong gitu ya? Ya kan sudah perjanjian lah, Iya, tahu saya, tahu. karena kita biayanya kan lumayan lah. Iya, untuk teman-teman yang misalkan anggap saja lah saya sendiri aja hutang ke sini kok, anggap saja lah kekurangan biaya untuk ke sini, itu pasti kan kalau ada LPK yang mau membantu sepenuhnya seperti LPK-nya Mas Udin ini kan sangat membantu sekali. Iya. Toh di sini misal 1 kali gaji, 2 kali gaji kan udah lunas kan? Udah lunas, bisa Iya, lunas. bisa lunas. Ya tergantung apa ya? Pengaturan uangnya Ya. dan pabriknya sih, apalagi kalau pabriknya itu di sini lembur terus, pasti 1 bulan udah lunas ya. Ya 2 bulan lah. 2 bulan, soalnya ada keperluan keluarga gitu Iya. lah, iya, sama jajan di sini. Berarti setelah sampai sini itu dikasih jangka 8 bulan. Iya. Kalau Ya 6 bulan lah maksimal sebenarnya sih. itu prosesnya ribet gak? Untuk apa? Untuk LPK-nya Mas Udin sendiri. Untuk LPK nggak ribet itu kan, dia ini yang penting kita persyaratannya berangkat ke sini kan di share di ini kan, kita riwa-riwi sendiri lah. Pertama untuk kayak ke kantor kelurahan, ke kantor Polres, untuk proses lagi ke Polda itu yang SKCK itu kalau kita cepat ya pihak LPK-nya juga cepat, karena pihak LPK pasti punya ini lah tenaga untuk mempersiapkan data-data kita yang sudah kita kumpulkan. Berarti itu data-data itu siswanya sendiri yang mencari itu untuk SKCK Polda itu. Untuk di SKCK Polda itu kita bersama-sama itu. Bersama-sama. Itu, yang penting proses ini ya, yang ke kelurahan sama Polres itu kan pihak LPK kan mereka harus ini mereka menyiapkan data-data yang sebelumnya kayak ijazah, KK, KTP. Nah, kalau KTP kan kita bawa ke SKCK. Ya. Pokoknya kayak yang diperlukan untuk prelim lah. Itu mereka siapkan per arsip, per nama, sama flash disk. Dia kayak satu map kan untuk 1 orang. Iya. Sama. Karena seandainya yang lulus itu 40 orang kan banyak. Iya. Ya, makanya kan kita jalan sendiri. Untuk pihak LPK-nya mereka juga bekerja untuk menyiapkan berkas-berkas kita. Iya, tahu. Jadi ada pembagian gitu lah. Iya. Untuk ke Poldanya baru bareng-bareng sama cek medikal. Itu berarti hitungan pembiayaannya LPK itu dari pengumuman lulus atau dari mana? Dari pengumuman lulus itu berkas-berkas sudah dibiayai LPK atau gimana? Untuk itu misal sending. untuk sending kan kita
ada untuk apa? Paspor sama medical. Iya. Sama ini apa lagi itu? Tes EQ itu. Iya, tes EQ itu. Itu ada biayanya sendiri lagi itu. Itu biaya sendiri atau Biaya LPK? sendiri. Biaya sendiri berarti. Berarti intinya itu setelah sending lah. Setelah dibiayai sending, LPK. Dari prelim. Ketika kita berangkat prelim, Iya. baru apa proses dia mulai itu proses pembiayaan LPK. karena kita udah pasrah ke LPK. Iya. Makanya biaya semua yang nanggung LPK. Ini saya mau tanya ini, misalkan kan ini barengan saya sendiri kan ada, misalkan prelim lolos lah, Iya. andai kata lolos medical fit lah, terus mau terbang nih barengan saya 2 orang nggak fit itu, terus uangnya di kan kasihan itu orangnya yang pinjem dibiayai LPK kan, uangnya kan misal kita kan nggak kekurangan biaya lah, LPK-nya biayain kita, kitanya nggak jadi terbang, itu uangnya gimana? Di LPK nagih atau gimana? Atau diikhlasin? Ya itu untuk itu kan aku gimana ya untuk jawabnya kan agak beda ya, karena antara takut sama berani ya. Iya. Karena tiap LPK kan beda. Beda-beda, iya, tahu saya. Ada yang ini kan, ada yang minta kembalikan, ada yang enggak. Iya. Kalau tempat saya kayaknya itu ini Enggak. kembaliin separuh atau gimana ya? Karena itu kan saya belum tahu, paham lah. Iya. Tahu lah. Tanya kan. Maksudnya Mas Udin ini mau menjawab nggak dikembaliin nanti dimarahin sama LPK-nya. Bukan dimarahin, tapi kan ntar kesannya gimana kan, karena ini nggak dijelasin secara ini kan detail. Nggak ada yang tanya berarti. Iya, karena kita berpikirnya Bismillah positif berangkat gitu. Iya kan, misalkan banyak pas kejadian itu barengan saya itu kan udah mau terbang, ternyata unfit teman-teman. Jadi tapi itu kan ini Mas, untuk LPK saya gini, langsung dari ini ya, pimpinannya itu bilangnya ya kalau dari pertama unfit gitu kan, itu ya katanya ya dia bilangnya ikhlas karena kita saling membantu lah. Berarti ini bagus LPK-nya Mas Udin termasuknya. Karena kalau unfit itu diikhlasin. Karena beliau juga pernah jadi ex Korea ex Korea. Jadi tahu lah susah senangnya. Iya. Ya, susah senangnya orang perantau itu beliau yang punya LPK Mas Udin ini tahu. LPK-nya terletak di Purwodadi ini bukan endorse ya teman-teman. Ini menjawab pertanyaan teman-teman yang tanya, Mas gimana ya cara saya bekerja ke Korea tapi saya sendiri kekurangan biaya untuk biaya ke Korea itu kan nggak murah Mas. Ya ini jawabannya salah satu alternatif jawaban untuk teman-teman semua yang ingin bekerja ke Korea tapi minim biaya, bisa datang ke LPK-nya yang Mas Udin. Ini LPK yang minjemin seperti itu untuk saat ini sih banyak yang saya dengar ya. Banyak. Cuma kan untuk pembayarannya kan beda-beda. Dan syarat-syaratnya syarat-syaratnya juga berbeda-beda tergantung LPK-nya pihak LPK-nya sih. Berarti kurang lebih seperti itu teman-teman. Apalagi Mas Udin yang mau disampaikan? Mungkin untuk teman-teman yang penting nggak usah berpikir kita berangkat dulu, yang penting kita fokus belajar dulu ya. Karena ditambah lagi untuk saat ini kan pandemi, untuk ujian yang tahun 2000 ini kan 2000 berapa ini? 2020 nggak berangkat. Enggak, karena 2020 ini kemarin ujiannya udah berjalan seminggu terus ditunda gitu. Iya. Itu pasti lebih ini lagi untuk tahun depan pasti banyak lagi itu yang pasti kan gelombang yang saat ini mau ujian dibatalin ditunda, pasti kan ikutnya tahun depan lagi, pasti lebih banyak lagi pesertanya gitu. Terus untuk penilaiannya, untuk nilai yang harus lebih tinggi lagi.
untuk teman-teman yang mau ke Korea ya intinya fokus belajar dulu, fokus untuk belajar bagaimana menguasai kosakata, menguasai bahasa Korea dengan baik, dan jangan pernah berpikiran untuk biaya dulu ya. Misal kalau udah lulus banyak kok cara, insya Allah banyak LPK yang mau menanggung biaya, membiayai terlebih dahulu untuk proses pemberangkatan teman-teman untuk bekerja ke Korea Selatan, dan nantinya untuk bekerja ke Korea Selatan untuk bisa mengembalikannya itu jangka waktunya itu masing-masing LPK ya. Ya untuk pembayaran pasti nanti ada yang bertanya lagi itu. Iya. Untuk LPK saya ya pembayarannya itu kita transfer ke keluarga dulu, baru keluarga membayarnya ke pihak LPK. Jadi kan nggak langsung LPK berarti? Nggak langsung LPK. Jadi bukan kayak kalau Taiwan atau Hongkong kan langsung PT-nya. PT langsung motong. Iya. Kalau pihak LPK di Korea itu kebanyakan ke pihak keluarga dulu, keluarga baru datang ke LPK. Kayak ibaratnya silaturahmi ya, gitu. Malah lebih kekeluargaannya lebih dapat lah. Iya. Daripada langsung dipotong-potong ntar. Iya. Geremeng kalau. Iya. Kok sampai segini gitu. Iya, paling geremeng ini jatahnya buat ini kan malah dipotong semua. Tahu kirimnya berapa. Kan kalau secara kekeluargaan kita tahu kita mau transfer berapa dulu ya Mas Udin ya. Iya, mau nyicil berapa dulu kan kita tahu terlebih dahulu. Kita bisa mengira-ngira sama berbicara kira-kira berapa sama keluarga gitu. Iya. Iya, cukup Mas Udin. Ya, mau apa lagi? Cukup ya. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang mau berangkat ke Korea tapi kekurangan biaya teman-teman. Semoga video ini manfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, dan komen. Kalau ada pertanyaan yang mengganjal silahkan komen saja, atau bisa kunjungi IG-nya Mas Udin atau Facebooknya. Kalau IG ada aja, kayak IG juga ada. Mau tanya-tanya LPK yang lebih dalam lagi kan bisa, namanya LPK apa Mas Udin kan bisa langsung tanya orangnya langsung. Nanti saya kasih link lah di deskripsi. Link di bawah. Ya. Oke, siap. Oke. Sekian dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.